Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang-orang awam. Thank you so much sudah menonton ini. Sebelum saya mulai hari ini dengan topik yang tidak bosan-bosannya, yaitu Emil Audero Mulyadi, mungkin jangan lupa untuk teman-teman boleh subscribe channelnya, nyalakan loncengnya, dan like videonya dulu, karena this is going to be very, very interesting. Let's see video Emil Audero, sedikit cuplikan Emil Audero pada pertandingan kemarin lawan China. Over, and it's Han. Indonesia on top, but without a cutting edge. Straight up the other end, and China now have their first chance from this corner. It's swung opening from China PR. As their next corner comes in, it's punched clear by Audero. But it only goes as far there as Yudong Wang, and it's a great stop again there from Audero. Smashed back in by the 18-year-old. It's a tremendous effort. Oke, jadi memang debut Emil Audero karena itu saya pakai baju kiper juga, this is actually the supporter edition dari yang jersey sebelumnya ya, jadi logo Erspo-nya masih logo Erspo yang lama, tapi ya saya suka bajunya, enak dipakai, even though supporter edition tetap aja kualitasnya tinggi ya, bagus gitu loh, enak untuk dipakai. Nah, seperti yang kita baca di mana-mana, banyak sekali pujian yang dilontarkan terhadap Emil Audero. Debutnya melawan Cina ya, di Senayan. Emil memang seperti yang saya bilang di video sebelumnya, seperti ditakdirkan untuk memulai debutnya di depan penonton dan di penonton sendiri ya, pendukung sendiri, dan ya tampil luar biasa, tampil penuh percaya diri, menunjukkan bahwa Emil adalah kiper kelas top Eropa, kiper yang 7 musim atau 6 musim menjadi pilihan utama di Serie A di klubnya, sebelum akhirnya berlabuh di Palermo dalam setengah musim terakhir ya. Jadi penampilan dia sangat baik. Salah satu mungkin yang memang kita bisa ingat adalah di menit ke-46 ketika Emil menghadang tembakan bek Cina berusia 18 tahun yang sangat keras ya. Memang bola tidak langsung lengket, tapi cara dia menghadang bola itu membuat bola tidak memantul ke atas dan masuk ke gawangnya. Jadi itu salah satu teknik Emil ya. Emil memang memiliki shot stopping yang sangat baik. Mirip dengan Martin Paz ya. Martin Paz juga punya kelebihan itu. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana saya lihat di para netizen di dunia maya itu seperti sedikit lupa, bukan lupa sama sekali atau tidak mengenai, sedikit lupa dengan Martin Paz karena melihat penampilan Emil yang begitu meyakinkan para netizen dan para pendukung timnas gitu ya. Memang seperti yang kita tahu, mungkin inilah efek yang saya bilang cinta lama itu, bahwa Emil begitu disukai dan begitu diharapkan bisa memperkuat Indonesia karena dengan reputasi dia dari Juventus, kemudian ke Sampdoria, ke Inter Milan, dan akhirnya ke Palermo, banyak yang masih berharap, dan ketika melihat dia bermain dengan sangat baik, itu seperti memori lama atau keyakinan yang lama itu kembali lagi. Nah, bagaimana sekarang dengan nasib Martin Paz? Ya, saya ingin membahas sedikit permainan Emil. Emil memang kiper yang sangat komunikatif ya. Dia tidak segan untuk berkomunikasi dalam bentuk mungkin teriakan karena supaya didengar oleh pemain lainnya atau saling mengingatkan. Bahkan sebenarnya ada satu momen di menit-menit yang cukup akhir ya, saya lupa menit keberapa itu, ketika Emil memberikan sinyal kepada Patrick Kluivert untuk segera melakukan pergantian pemain gitu. Karena dia melihat bahwa J.Itses sudah kram ya. Ketika J.Itses kram dan dirawat sebentar, itu dia sudah menunjukkan sebenarnya, walaupun itu hak sepenuhnya pelatih, tapi dia berani mengkomunikasikan, berani memberikan usulan-usulan, karena dia tahu bahwa dengan Emil itu dipuji di salah satu media online ya, di salah satu media YouTube, rajin memberikan komando. Jadi dia tahu memberikan komando, memberikan pengarahan kepada pemain belakang, kepada 3 pemain belakang Indonesia ini untuk jadi semakin padu dan tahu satu sama lain kondisi saat ketika diserang atau ketika sedang menyerang. Jadi kondisi permainan dan alur bola ya. Dan itulah mungkin yang menjadi kelebihan Emil. Dia lebih komunikatif, lebih percaya diri dibandingkan Martin Paz. Martin Paz adalah kiper yang sangat baik. Nanti saya akan cerita apa yang menjadi kelebihan Martin Paz. Tapi Emil salah satunya adalah komunikasi ya. Kalau masalah teknik mungkin
11-12 ya. Tapi memang kiper biasanya lebih ditentukan oleh karakter pribadi dan pengalaman ya. Itu yang membuat kiper itu biasanya berbeda ya. Pengalaman menghadapi tekanan, pengalaman apapun pengalaman yang dihadapi di lapangan ya dalam bekerja sama dengan teman-temannya, dan itu yang dipuji. Emil memiliki komunikasi yang sangat baik dengan JISS dan yang lainnya ya. Dia rajin memberikan instruksi, rajin mengingatkan, dan dia percaya diri, dan so far sampai saat ini saya melihat baik dia bermain di Palermo maupun di timnas, Emil punya positioning yang bagus dalam arti mengambil posisi tepat. Memang tidak selamanya dia bisa menghadang bola seperti di Palermo pun tidak selamanya, tapi Emil memiliki positioning yang sangat baik, sangat baik. Ya, kemudian satu lagi yang kita lihat yang sepertinya membuat pemain belakang kita merasa sangat aman adalah kemampuan Emil memotong umpan-umpan silang ya. Walaupun tidak terlalu banyak umpan silang yang diberikan oleh pemain-pemain Cina, tapi kita bisa melihat beberapa kali Emil memetik bola dari udara ya. Beberapa kali memetik bola dari udara, sehingga itu juga saya pikir salah satu kelebihan Emil dibandingkan memang mungkin Martin Paes, karena kita melihat berapa kali Indonesia kebobolan dari bola corner atau bola mati yang datang dari samping ya. Tapi itulah yang mungkin membuat Emil tampil sana karena pengalamannya dan menghadapi banyak situasi di sepak bola Eropa yang menjadi standar, banyak standar sepak bola dunia. Jadi mungkin menurut saya saat ini yang saya lihat adalah yang membuat juga netizen mungkin merasa senang adalah gaya bermain Emil itu cocok dengan pola permainan timnas. Yang setelah bola dia dapatkan ingin segera cepat mengalirkan bola ke depan. Dan itu jadi bukan hanya dilakukan dengan kaki tapi juga dengan tangan oleh Emil. Jadi kiper yang cukup lengkap. Buat saya Emil tidak kiper full modern. Ya, bukan model kiper full modern. Jadi dia tipe-tipe kiper yang dibina di Italia yang kuat dalam bertahan tapi juga cepat melakukan serangan balik, ya. Bukan sepenuhnya kiper modern yang bermain dari kaki ke kaki terus-terusan, yang menunggu untuk membuild up semuanya dari belakang. Tidak selalu seperti itu. Ada kalanya ketika dia mendapat bola dia langsung melemparkan ke depan untuk dikejar oleh para wingback kita umumnya atau para pemain-pemain tengah kita. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan kembali kita ke permainan Martin Paes ya. Martin Paes memang punya kelebihan build up dengan tenang, dengan rapi dari belakang, bermain operan bola kaki ke kaki dengan pemain belakang Indonesia. Di situ adalah yang menjadi kekuatan Martin Paes. Kemudian Martin Paes juga mempunyai saya bilang itu shot stopping, aerial stop shopping yang cukup baik ya. Jadi bukan aerial secara keseluruhan karena memang dia cukup sedikit mengalami kesulitan jika mengalami bola-bola silang, tapi di bawah gawang dia refleksnya juga bagus. Ya, refleksnya bagus. Jadi positioningnya lebih bagus Emil, tapi refleksnya lebih bagus Paes. Itu yang membuat sepertinya kedua kiper ini sangat berimbang. Ya, Emil itu ketika kita lihat dia ada bola dari corner sebelum dia menghadang tembakan keras pemain Cina, dia punch dulu ya, dia tinju bola, tapi dia tinju bola itu tidak di dekat gawang, dia tinju bola itu di luar kotak 6 meter, tapi dia dengan cepat bangun dan mundur dan kembali mengambil positioning menjaga gawang, dan disitulah titiknya ketika dia bisa menghadang tembakan keras pemain Cina. Jadi kita bisa lihat positioning kencang. Tapi kalau Martin Paes adalah pemain yang refleks dengan cepat, jadi mungkin dia tidak keluar mengambil bola, tapi ketika bola datang dia siap dan dia bisa dengan cepat refleks menepis bola. Nah, siapa yang lebih pantas actually? Kedua-duanya bagi saya pantas. Ya, debut yang manis dari Emil ini membuat pusing kepala seperti saya katakan. Patrick Kluivert itu pusing kepalanya sekarang akan memilih. Tapi saya pikir dia akan lebih mementingkan pertandingan seperti permainan seperti apa yang akan dikembangkan. Seperti misalnya melawan Jepang, kalau saya menyarankan Emil diturunkan lagi for the sake untuk memberikan kesempatan lebih saja ya, lebih banyak bersama-sama. Atau bahkan karena ini bukan pertandingan menentukan, bisa saja Emil setengah babak, kemudian di babak kedua bisa dia digantikan oleh, terus terang kasih kesempatan antara Hernando Ari dengan Nadeo Argawinata, tergantung siapa yang ada di bench ya. Saya pikir itu bisa diberikan kesempatan, sementara Martin Paes bisa istirahat dan membangun chemistry juga dengan tim, turut mendukung bersama-sama lah, seperti selama ini Emil juga melakukan itu. Menurut saya karena ini pertandingan bukan menentukan lagi, bukan krusial lagi, tidak akan berpengaruh pada posisi Indonesia, hanya sebagai, bagi saya
bisa dibilang uji coba yang mahal, karena maksudnya jarang sekali kita bisa dapat situasi seperti ini melawan Jepang. Nah, siapa yang lebih pantas? Bagi saya tergantung pola permainan seperti apa. Jika Patrick Kluivert ingin dengan cepat mengalirkan bola-bola melawan tim seperti Cina di mana kita berusaha untuk lebih agresif, maka mungkin Emil sangat tepat untuk menjaga gawang. Tapi mungkin jika kita ingin bermain lebih banyak bertahan, bermain sedikit pragmatis dengan bola kaki-kaki pelan-pelan naik ke atas, mungkin Martin Paes akan lebih baik untuk di situ karena Martin Paes sangat baik ya dalam distribusi bolanya dengan kaki. Martin Paes sangat baik. Jadi siapa yang lebih baik? Kalau yang lebih favorit, saya bisa menentukan. Tapi kalau lebih baik, saya percaya kedua kipernya sama baiknya. Tergantung kita melawan tim apa dan pola seperti apa. Seperti saya sampaikan lagi tadi. Tim yang jika kita ingin lebih menyerang, saya pikir Emil sangat baik. Karena Emil juga cepat keluar. Dia terkenal sebagai kiper yang bisa cepat keluar dari gawangnya ketika situasi one on one dan sangat baik. Biasanya sangat baik. Dan sedangkan Martin Paes itu kuat dalam permainan bola kaki refleks yang cepat yang benar-benar luar biasa. Jadi saya pikir semuanya tergantung pola permainan seperti apa yang akan ditempuh atau dimainkan oleh timnas. Ya, semoga apa yang saya sharing ini bisa menjadi suatu masukan buat teman-teman, satu bahan pertimbangan, satu pengetahuan yang baru. Itu karena saya sendiri, saya bilang saya juga bermain sepak bola sebagai seorang kiper ketika masih muda, walaupun bukan sepak bola profesional, tapi sedikit banyak saya mengerti apa yang harus dilakukan oleh seorang kiper dan ya menarik dengan hadirnya Emil Audero kita semakin lengkap bagi saya, semakin lengkap dan semakin kita kuat. Dan thank you so much Emil Audero dan terima kasih buat semua yang sudah mendukung video saya. Martin Paes atau Emil Audero, boleh berikan komentar kalian di kolom komentar ini. Thank you so much teman-teman. And until next time.